Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau sama-sama menyelami sebuah revive buat hari Senin 22 Desember 2025. Judulnya menarik banget nih, All I Want for Christmas is Forgiveness. Kita akan coba gali makna Natal yang sesungguhnya, yaitu pengampunan. Dan sebagai kompas kita, ada ayat hafalan dari Lukas 19 ayat 10. Bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ayat ini ternyata jadi kunci penting loh. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi, sumber kita hari ini ngajak kita lihat satu adegan di Lukas pasal 5. Coba bayangin deh situasinya. Rumah penuh sesak, terus tiba-tiba ada 4 orang nekat bongkar atap. Iya, buat nurunin temennya yang lumpuh itu kan? Betul, tepat di depan Yesus. Nah, kebanyakan dari kita pasti mikir, oke, ini saatnya mukjizat penyembuhan. Pasti. Ekspektasinya ke sana. Tapi disinilah kejutannya. Sebelum menyembuhkan fisiknya, hal pertama yang Yesus katakan justru, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Menurut sumber kita, ini bukan sekedar kalimat pembuka biasa. Ini kayak bom gitu. Betul sekali. Karena reaksi para ahli Taurat dan orang Farisi saat itu kan langsung, wah, meledak. Langsung. Mereka mikir, siapa dia ini? Ini penghujatan. Ya, itu dia. Pertanyaannya, kenapa sih reaksi mereka bisa sampai sebegitunya? Bukannya pengampunan itu kabar baik ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Karena kemarahan mereka itu jauh lebih dalam dari sekedar masalah teologis. Oh gitu ya? Ini soal sistem, soal kekuasaan. Kita harus ingat ya, dalam konteks Yudaisme waktu itu, pengampunan dosa itu ada prosesnya. Ada aturannya. Ada aturan mainnya gitu. Butuh pengorbanan hewan, butuh perantara imam, dan semuanya harus dilakukan di bait suci. Itu sistem yang mapan. Oke, paham. Terus, tiba-tiba datang Yesus. Bukan di bait suci, tapi di rumah biasa. Tanpa ritual, tanpa kurban, dia langsung bilang, dosamu diampuni. Wah. Bagi para ahli Taurat, ini bukan cuma klaim sebagai Tuhan, ini tindakan yang membajak seluruh sistem yang mereka jaga. Jadi ini semacam serangan ke otoritas mereka ya? Serangan langsung. Jadi kata penghujatan itu bobotnya berat sekali. Bukan cuma soal agama, tapi juga sistemik. Jadi sumber kita mau bilang kalau tindakan pengampunan ini sebenarnya adalah pernyataan misi utamanya Yesus. Tepat sekali. Bahkan lebih penting dari mujizat fisik yang ditunggu-tunggu semua orang. Betul. Sumbernya menggarisbawahi kalau Yesus seolah-olah lagi mengatur ulang ekspektasi semua orang. Mereka datang mau lihat pertunjukan, tapi dia menunjukkan dia datang untuk sesuatu yang jauh lebih fundamental. Dan ini nyambung lagi ke ayat hafalan kita tadi ya? Nyambung banget. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang di sini kan bukan cuma karena sakit fisik, tapi karena dosa. Jadi dengan mendahulukan pengampunan, dia menegaskan prioritasnya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang Natal ya. Sumber kita juga menyinggung bahaya kita kejebak dalam glamoritas Natal masa kini. Iya, gemerlapnya Natal zaman sekarang. Kritik soal komersialisme ini kan sering kita dengar ya. Tapi apa yang bikin analisis dari sumber ini beda? Bedanya itu terletak pada apa yang sebenarnya kita lupakan. Bukan cuma lupa makna sejati Natal secara umum. Tapi lebih spesifik lagi. Jauh lebih spesifik, kita lupa pada momen intervensi yang radikal ini. Kita merayakan bayi di palungan, tapi kita mungkin lupa kalau bayi itu tumbuh untuk membuat klaim otoritas yang begitu revolusioner. Klaim bahwa dia adalah sumber pengampunan itu sendiri. Betul, di luar sistem manapun. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kadonya kebanyakan, tapi lebih ke apakah kita benar-benar menyambutnya sebagai raja yang punya kuasa mengampuni, atau kita cuma menikmati pesta ulang tahunnya. Wow, dalam banget itu. Jadi ini ajakan untuk kita periksa diri. Dan di akhir, sumber kita memberikan 2 pertanyaan refleksif yang kuat banget. Betul. Pertanyaan pertama itu intinya ngajak kita mikir, apakah masih ada kelumpuhan dalam hidup kita? Mungkin bukan fisik ya? Bisa jadi bukan fisik, mungkin kepahitan, kebiasaan buruk, atau rasa bersalah yang nahan kita buat hidup maksimal. Sudahkah kita bawa kelumpuhan itu kepadanya? Dan yang kedua, ini soal bagaimana keyakinan itu kita hidupi sehari-hari. Iya. Jika kita sungguh percaya Yesus datang untuk mengampuni, bagaimana itu mengubah cara kita bertindak setiap hari, bukan cuma di bulan Desember. Jadi pribadi yang lebih mudah memberi ampun gitu ya? Tepat. Apakah kita hidup jadi lebih ringan tanpa terus-menerus mikul beban kesalahan masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat
relevan untuk kita semua renungkan. Ini benar-benar membingkai ulang sebuah cerita yang kita pikir sudah kita kenal. Terima kasih sudah bergabung dalam Revive kita hari ini. Dan kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam Core NDC dengan cara mengunduh aplikasi NDC yang ada di Google Store.